Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 001676 atas nama Pondok Pesantren Taqiymus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita terus berupaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita, terutama nikmat bisa hadir di majlisul ilmi. Kita pelajari sebagian dari perkara-perkara yang penting di dalam agama kita, belajar tentang keutamaan generasi terbaik dari umat ini, yaitu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dengan harapan itu semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengenal para sahabat tentunya akan menumbuhkan kecintaan kepada mereka. Sedang kecintaan kepada para sahabat itu adalah bagian dari keimanan. Tidaklah mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Maka jadikan itu sebagai wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari upaya kita meningkatkan keimanan kita dengan mengenal para sahabi Rasulullah SAW dan keutamaan mereka, sehingga tumbuh rasa cinta kepada generasi terbaik dari umat ini. Lebih-lebih lagi kalau kita bisa, dan ini merupakan kewajiban juga, mencontoh kebaikan-kebaikan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, akidah dan keimanan mereka itu sebagai standar akidah dan keimanan bagi siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan mereka, orang-orang ahli kitab, mau beriman semisal yang kalian beriman dengannya, yaitu para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, tentu mereka akan mendapatkan
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manhaj yang menjadi ukuran bagi keimanan siapapun. Karena itu pelajarilah, kenalilah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita membahas tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, tentang ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah yang baik untuk kita bisa mengenali mereka dan berqudwah akan manhaj dan akidah mereka. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab kita. Kemarin kita bahas hadis yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala terkait dengan pujian akan kebaikan-kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kita masuki hadis yang kedua, al-hadis as-sani, hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wasallam li Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Umar radhiyallahu an, wa ma yudrika, dan tidakkah engkau tahu, la'allallaha ittala ala ahli badrin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui akan keadaan ahli Badar, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar. Faqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukanlah apa yang kalian suka, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ini pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala untuk para sahabat yang ikut perang Badar. Hadis ini saya bawakan sebab datangnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang bagaimana penilaian Allah subhanahu wa ta'ala akan ahli Badar. Saya bacakan secara lengkap atau saya terjemahkan. Hadis ini adalah dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Kisahnya menjelang Fathu Makkah. Kejadiannya menjelang Fathu Makkah. Jadi Rasulullah ingin membuka kota Makkah, berperang melawan orang-orang musyrik yang ada di kota Makkah. Cuman pada kisah kejadiannya orang-orang musyrik sudah menyerah, tidak sanggup menghadapi pasukan kaum muslimin, mereka menyerah sehingga tidak terjadi peperangan. Tapi Fathu Makkah terjadi, dan ini peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Islam. Ya, Makkah yang tadinya darul kufur, darus syirki, negeri kekafiran, negeri kesyirikan, dibuka oleh Nabi SAW dan kaum muslimin menjadi darul Islam. Yang tadinya penuh dengan kesyirikan, bahkan pusat kesyirikan ada di situ, dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadi kota yang paling bersih dari kesyirikan. Bifadlillahi wa minnatihi, semua dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesabaran Rasulullah dan para sahabat, karena sebelum Fathu Makkah ada kejadian apa? Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian yang dirasa oleh mayoritas kaum muslimin tidak imbang. Di antara tidak imbangnya, kalau orang muslim yang di Madinah pergi ke Mekah, kalau orang Madinah pengikut Nabi pergi ke Mekah, nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau orang Makkah pergi ke Madinah, wajib dikembalikan ke Madinah, ke Mekah.
Nah, ini diprotes banyak oleh para sahabat. Kan nggak imbang. Jadi kalau orang Mekah ke Madinah wajib kembalikan ke Mekah, tapi kalau yang Madinah ke Mekah nggak dikembalikan. Ya, sampai Umar bin Khattab menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, semacam memprotes. Maka Nabi tegaskan, ya Umar, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, fala a'sihi, saya tidak mungkin memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan bahwa keputusan Nabi SAW itu atas dasar apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin meleset, nggak mungkin rugi, meskipun nampaknya apa? Rugi. Dan mereka kaum muslimin pulang, nggak jadi umroh, nggak dapat umroh, kan gitu, nggak bisa umroh, pulang lagi. Tapi Nabi janjikan tahun depan umroh kita, insya Allah. Allah berikan kemenangan yang dekat dengan kesabaran mereka. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Menjelang kejadian Fathu Makkah, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengutus aku, saya yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Al-Miqdad. 3 orang diutus oleh Nabi SAW, 3 orang pemuda ini. Kata Nabi SAW, berangkatlah kalian sampai kalian tiba di satu kebun yang namanya Raudatul Khah. Fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun. Nanti di kebun itu kamu akan jumpai seorang wanita yang melakukan safar. Dha'inah itu wanita yang melakukan perjalanan naik onta, dan dia di dalam rumah yang di onta itu loh, yang di atas punggung biasanya ya, ada rumah kecil dibikin untuk, kalau wanita dulu seperti itu, berhijab di tempatnya itu, di apa, di punggung onta, tempat dia naik onta itu dibikin seperti hijab begitu. Kata Nabi, ini kabar Nabi ya, dan ini termasuk alamatun nubuwah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat wahyu dari Allah bahwa nanti kamu di kebun Khah ini akan menjumpai seorang wanita yang sedang melakukan perjalanan menuju Makkah. Raudatul Khah itu terletak antara Madinah dengan Makkah, sudah di tengah-tengah. Tiga sahabat ini yakin, karena itu berita dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat mereka. Ya. Wanita ini bawa surat. Wanita ini membawa surat. Kata Nabi, ya, maka mereka diperintah nanti ambil surat itu bawa ke sini. Rasulullah enggak ngerti kalau itu dititip surat. Ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berangkat sampai di tempat yang disebut oleh Nabi, di kebun tersebut. Maka mereka betul-betul menjumpai wanita tersebut, seorang wanita tadi. Ya, maka mereka datangi wanita tersebut, kemudian diminta untuk memberikan surat yang dia bawa. Wanita ini saya nggak bawa surat, karena ini dibayar, ini utusan rahasia, ini surat rahasia ini. Sampai akhirnya diancam, kamu berikan surat itu atau kami telanjangi kamu. Ya, nah, takut wanita ini dengan ancaman tersebut. Maka akhirnya dikeluarkan surat itu, ditaruh di mana? Diikat di kain ikatan rambut gelungan dia itu. Jadi dicek dimanapun di kendaraannya nggak ada surat itu. Jadi disimpan di kepangan rambut dia itu, di gelungan rambutnya. Dikeluarkan surat itu, berikan kepadanya. Akhirnya dibawa surat ini oleh 3 sahabat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu kisahnya, sampai akhirnya surat ini dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi surat itu ternyata apa? Faida fihi min Hatib ibn Abi Balta'ah. Surat itu berasal dari sahabat Hatib
ibn Abi Balta'ah radhiyallahu an. Beliau ini sahabat termasuk ahlul Badr yang ikut perang Badar. Maka surat ini isi surat ini adalah menghabarkan kepada orang Makkah dengan sebagian urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah mau melakukan penyerangan ke kota Makkah untuk membuka kota Makkah. Kan ini rahasia ini. Rasulullah ingin datang tiba-tiba sehingga mereka diserang dalam keadaan mudah nanti begitu. Ini rahasia. Dibocorkan rahasia ini ibaratnya bukan niatnya membocorkan rahasia, nanti ada alasan Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Tapi isi surat itu diantaranya menghabarkan akan penyerangan kaum muslimin ke kota Makkah. Maka Nabi SAW panggil Hatib ini. Lalu Nabi katakan kepada Hatib ini, ya Hatib, ma hadha, wahai Hatib, apa yang kau inginkan dengan surat ini? Bukankah ini suratmu? Ya. Maka Hatib ini mengatakan, ya Rasulullah, la ta'jal alayya, jangan kau segera menghukumi aku, sabarlah, saya punya alasan. Kata Hatib ibn Abi Balta'ah, dan beliau ahlul Badr yang ikut perang Badar, ya. Maka beliau mengatakan, ketika mengatakan begitu kepada Nabi, beliau tegaskan, aku ini ya Rasulullah seorang yang dulunya sebatang kara, lalu saya ikut di orang-orang Quraisy di Mekah, ditampung jadi keluarga mereka. Saya nggak punya sanak famili, nggak punya kerabat di kota Mekah ini. Saya orang yang sendiri, cuman digabungkan di Mekah sana oleh orang-orang Mekah. Sedang Nabi mau menyerang Mekah, kan gitu, ya. Saya hanya sahabat baik dengan mereka, saya teman mereka, saya bukan nasab, nggak punya nasab dengan mereka, ibaratnya begitu ya, nggak punya nasab dengan mereka, ya. Saya bukan bagian dari mereka. Sedangkan sahabat-sahabatmu semua dari kalangan muhajirin itu punya kerabat di sana yang bisa melindungi keluarga dan hartanya yang masih ada di sana. Sedang aku nggak punya. Paham maksudnya di sini? Nah, sedang sahabat-sahabat yang lain dari kalangan muhajirin itu memang berasal dari Makkah, masih ada keluarganya di sana, sehingga kalau terjadi penyerangan, terjadi apa-apa, mereka bisa melindungi keluarganya. Nggak perlu menyampaikan hal ini kepada mereka. Sedang aku kan tidak. Ya, maka aku ingin menghabarkan kepada orang-orang yang saya kenal di sana agar mereka nanti saat kejadian itu menjaga keluargaku dan asetku yang masih ada di sana. Ini alasannya apa? Hatib ibn Abi Balta'ah, ya. Itu alasannya, ya. Walam af'alhu irtidadan an dini, saya melakukan itu bukan karena saya murtad dari agamaku, sama sekali tidak ya Rasulullah. Wala ridhan bil kufri ba'dal Islam, bukan pula aku ridha terhadap kekafiran setelah Allah memberikan kepadaku Islam. La, tidak. Ini alasan Hatib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahu qad sadaqakum, ketahuilah sungguh dia telah jujur kepada kalian. Nah, ini permasalahannya besar ini. Kata Nabi, sungguh dia telah jujur kepada kalian. Faqala Umar tidak terima melihat pemandangan itu perbuatan nifak, itu khianat, kan begitu. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni fa'adriba unuqahu, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Ya, da'ni fa'adriba unuqa hadzal munafik, biarkan aku, biar saya penggal lehernya ya Rasul, saya bunuh dia. Karena dalam pandangan Umar ini sudah munafik ini. Padahal Nabi sudah mengatakan apa? Ama innahu qad
sadaqakum, sungguh dia telah berlaku jujur kepada kalian. Baru sampai hadis kita ini, maka Nabi SAW berkata kepada Umar, ketika Umar hendak membunuh Hatib ibn Abi Balta'ah ini, faqala, maka Nabi SAW berkata kepada Umar, innahu qad syahida badran, sesungguhnya dia sudah ikut perang Badar. Ya, wa ma yudrika, ini kembali yang dinukil oleh muallif ya, wa ma yudrika la'allallaha ittala'a ala man syahida badran. Kalau di sini wa ma yudrika la'allallaha ittala'a ala ahli badrin, sama ya. Tidakkah kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui hakikat keimanan orang-orang yang ikut perang Badar. Ini tazkiyah Allah, ini pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli Badar, dan Hatib ibn Abi Balta'ah termasuk ahlul Badar. Maka Nabi melanjutkan, faqala, Allah berkata tentang ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah katakan, wahai ahli Badar, berlakulah sekehendak kalian, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ya, nah, sebagian rawi mengatakan, lalu Nabi SAW menyebutkan, pada saat itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad dhalla sawa'as sabil. Itu kisahnya, jelas ya, alur kisahnya tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, wa ma yudrika la'allallaha ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang jelas pujian dan keutamaan para sahabat, khususnya ahlu Badrin, orang-orang yang ikut perang Badar, karena ini perang yang menentukan ini. Kalau sampai kalah kaum muslimin saat itu, nggak ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena kaum muslimin baru ratusan orang. Perang yang menentukan antara iman dengan kufur, antara tauhid dengan syirik ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dan memenangkan kaum muslimin. Maka orang-orang yang ikut perang di perang Badar tersebut memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi mengatakan i'malu ma syi'tum, dari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, ini penilaian Allah terhadap ahli Badar, sedang Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri makhluknya tanpa ada yang tersembunyi. Maka ini rekomendasi yang luar biasa ya. Nah, kemudian di antara faidah hadis ini kita tambahkan faidahnya, di antaranya adalah al khata'u wat taqsir sifatun mulazimatun li jami'il bashar. Kesalahan dan kekeliruan, lalai, kesalahan dan kelalaian itu adalah sifat yang selalu menyertai manusia. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang tidak salah. Wa hatta itu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hatib bin Abi Balta'ah keliru. Karena itu kemarin kita katakan bahwa di awal para sahabat itu tidak maksum, perpribadinya tidak maksum. Mereka basar, biasa seperti kita. Yusibu wa yukhti, bisa benar bisa salah.
tapi mereka memiliki kedudukan yang tidak sebagaimana yang selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti Hatib ini keliru, ya, tapi beliau mentakwil, punya alasan. Menurut beliau tidak salah itu, ya, dan alasannya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekeliruan atau kelalaian itu sifat yang selalu ada pada seluruh manusia, kecuali orang-orang yang Allah jaga mereka dari kalangan para rasulnya. Kalau para rasul maksum, ya, adapun selain para rasul maka tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah setiap malam dan siang. Nah, ini difahami. Apalagi kita ini banyak salah. Banyak salah apa banyak benernya gitu? Banyak salah, banyak keliru, ilmu sedikit, iman lemah, akhlak sudah compang-camping seperti ini, ya, ini kesalahannya jelas, sangat mudah terjatuh dalam kesalahan. Tersinggung dikit emosinya luar biasa, ya, nggak saya maafkan sampai kiamat katanya gitu, ya. Akhirnya capek dimaafkan juga, walhamdulillah. Ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Jadi sadar, maksudnya kita sadari kalau para sahabat, orang-orang yang hebat saja keliru, bagaimana kita nggak pernah merasa salah? Salah apa saya ini? Itu berarti orang yang semuanya salah, sampai nggak ngerti kalau dirinya salah. Ya? Maka banyak muhasabah diri, banyak introspeksi diri. Sehebat apapun manusia, kalau selama dia namanya manusia, al khata'u wa taksir itu sifatuhu, keliru dan lalai itu sudah menjadi sifatnya. Yang jelek itu yang sengaja, ya, sengaja berbuat salah. Lebih buruk lagi sudah sengaja berbuat salah, tidak merasa salah. Lebih buruk lagi sudah sengaja berbuat salah, tidak merasa salah, membela kesalahannya, cari-carikan dalil. Ini pribadi yang jelek, kita jauhi sejauh-jauhnya. Yang kedua faedahnya, iltimasul adzar lis-salihin wa ashabis sabiqat fil khair min siyamil kiram. Biasa mencarikan udzur, berupaya mencarikan udzur untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang lebih dahulu daripada kita dalam kebaikan, memberikan udzur, mencarikan udzur untuk guru-guru kita, untuk ulama-ulama kita ketika mereka terjatuh kesalahan, karena nggak mungkin manusia tidak salah. Itu termasuk perangai orang-orang yang mulia. Rasulullah itu adzarun nas, manusia yang paling mudah memberi udzur. Kok sampai ada kesalahan Nabi nggak memberi udzur, itu berarti sangat jelek pelakunya. Karena udzur itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Orang yang jadikan Nabi sebagai guyonan, udzurnya nggak diterima oleh Allah. Ya, mereka mengatakan kami sedang hanya sekedar senda gurau, main-main, lepas penat ya Rasulullah, nggak sungguh-sungguh. Kita kan habis safar panjang, guyonan lah begitu. Yang untuk guyonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh Allah, la ta'tadiru, tidak usah kalian berudzur. Tadi berudzur nggak? Berudzur. Diterima nggak oleh Allah udzurnya? Tidak. Qad kafartum ba'da imanikum. Maka seorang yang diberi
kecerdasan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memilah bagaimana udzur yang mestinya diberi udzur dan mana udzur yang tidak boleh diberi udzur. Bahkan kadang-kadang seorang tidak diberi udzur bukan karena dibenci, tapi demi memberi pelajaran dan adab yang diharapkan itu ada padanya yang akan lebih maslahah bagi orang tersebut. Ini proses tarbiyah namanya. Ya, nah. Tapi asalnya apa? Mencarikan udzur untuk orang-orang yang soleh. Kalau orang itu kita kenal soleh, ulama kita, atau orang-orang yang lebih dahulu dari kita dalam kebaikan, ternyata zallah, tergelincir dalam satu kekeliruan, coba kita carikan udzur. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para ulama kita. Ketika dilihat alim fulan misalkan keliru, hatta di dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah, mereka keliru, tergelincir dalam hal itu, berupaya dicarikan udzur. Adapun orang-orang yang suka dengan fitnah, tidak pernah mengenal udzur. Begitu lihat orang keliru, langsung vonis, caci maki dan celaan dialamatkan kepada orang tersebut. Hatinya keras. Ya. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan udzur kepada siapa? Sahabatnya Hatib ibn Abi Balta'ah. Ketika menyampaikan udzur, alasannya setelah mengaku itu katakanlah kesalahan, tapi alasan saya seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan apa? Udzur kepada beliau radhiyallahu anhu. Apalagi beliau termasuk ahlul Badar. Ini orang-orang yang mendahului yang lain dalam kebaikan, berperang dengan perang yang menentukan ini. Masa-masa berat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan ya, fadlus sabat, keutamaan orang-orang yang mendahului kita di dalam kebaikan. Ya, maka hendaklah kita beradab dengan adab yang seperti itu, terutama para penuntut ilmu. Orang-orang yang diamanahkan oleh Allah padanya ilmu, hendaklah beradab dengan adab yang mulia. Ya, mencontoh adab-adab orang-orang yang mulia pula. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nah. Kemudian penjelasan para ulama tentang hadis ini. Qila, kata muallif hafizallahu taala, dikatakan al-amr fi qawlihi i'malu, perintah dalam qaul Nabi, dalam ucapan Nabi SAW yang dinukil, yang disampaikan oleh Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan i'malu ma syi'tum. Itu kan perintah. I'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian. Itu kan perintah. I'malu di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah litakrim, untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Ibaratnya ada orang yang mulia, jelas baik. Udahlah, berbuatlah sekehendakmu. Karena apa? Yakin orang ini tidak akan melakukan hal-hal yang hina, hal-hal yang jelek. Ditakrim, untuk memuliakan. Kadang-kadang satu kondisi seorang kalau dipersilahkan, silahkan kamu melakukan apa saja, bebas di sini. Itu takrim, pemuliaan. Ya. Kadang kan kita memuliakan seorang, mungkin orang lain nggak kita perlakukan seperti itu. Adapun seseorang kita muliakan, silahkan. Kalau kamu boleh. Itu litakrim. Dan ini pemuliaan Allah kepada ahli Badar. I'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian. Faqad ghafartu lakum, karena aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Jelas ya? Dan ini kalau diarahkan kepada orang-orang yang tidak mulia, maka enggak jadi pemuliaan. Jadikan dalih untuk berbuat semena-mena, semaunya sendiri, menuruti apa? Hawa nafsunya. Kenapa? Allah sudah bolehkan kok, kesempatan ini. Kan begitu. Nah, ini orang yang tidak mulia, kalau diperintah dengan perintah yang mulia, malah jadinya apa? Jatuh kepada kejelekan. Maka diantara fikihnya, jangan sampai keliru kita memerintah seseorang dengan suatu perintah. Kalau salah perintah, alamat ini salah, perintah yang mulia ditujukan kepada orang-orang yang hina, akhirnya jadikan apa? Dalih untuk melakukan hal-hal yang tidak
semestinya dilakukan. Ya, nah. Kemudian wa annal murada anna kulli amalin amilahul badriyu la yu'akhad bihi li hadzal wa'dis sadiqi, bahwasannya semua amalan yang dikerjakan oleh para sahabat ahli Badar yang ikut perang Badar tidak akan disiksa atau tidak akan diambil oleh Allah, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena janji yang benar ini. Apa janji tersebut? Allah sudah ampuni. Jadi dosa andaikan terjadi, termasuk contohnya kesalahan pada siapa ini? Hatib ibn Abi Balta, Allah nggak akan ambil itu. Allah nggak akan berikan tuntutan. Sudah Allah ampuni. Ini fadilah untuk ahli Badar. Karena Allah tahu batinnya ahli Badar ini. Allah ngerti hatinya ahli Badar ini radhiyallahu anhum ajmain. Ya, nah. Waqilah, dikatakan makna yang lain dari i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Al makna inna a'malahum as-sayyi'ah, sesungguhnya amal-amal mereka yang jelek taqa'u makfuratan, kalau toh terjadi itu pasti akan diampuni oleh Allah. Jadi makna yang kedua, kalau ahli Badar ini sampai melakukan amal keburukan, maka Allah sudah janjikan apa? Ampunan. Itu ya, nanti akan ada lagi yang disebutkan mu'alif tentang ahli Badar. Paham ya? Makna yang pertama, i'malu, berbuatlah sekehendak kalian, itu untuk memuliakan mereka. Dan maksudnya setiap amal yang mereka amalkan, yaitu dari kalangan ahli Badar, Allah tidak akan tuntut apapun. Karena Allah sudah janjikan apa? Ampunan tadi. Makna yang kedua, amal mereka yang jelek, amal mereka yang keliru, itu sudah Allah janjikan ampunan untuk mereka. Faka'annaha lam taqa, maka seakan-akan amal itu enggak terjadi karena sudah Allah ampuni. Itu maknanya. Dan ini jelas menunjukkan fadilah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan para sahabat, khususnya ahlul Badr. Jadi Allah itu syakur, Allah itu maha berterima kasih, dan Allah mengetahui hakikat batin seseorang. Maka jangan pernah menyelisihi kejujuran iman. Ya, dicek kejujuran iman itu, dimonitor setiap saat. Karena tidak ada yang lebih bermanfaat di yaumul qiyamah melebihi apa? As-sidqu ma'allah fi al-iman. Jujur bersama Allah dalam apa? Keimanan. Ya, nggak ada yang lebih dari itu. Maka pastikan, perjuangkan iman kita ini tidak ada kenifakan, sekecil apapun diperangi, bahkan minta sama Allah. Barangkali kita nggak ngerti, nggak merasa, minta sama Allah, ya Allah, kalau dalam iman hamba-Mu ada ketidakjujuran yang hamba tidak tahu, hilangkanlah ya Allah. Ajari hamba jujur, teguhkan hati hamba dalam kejujuran. Diminta. Tanpa taufik dari Allah kita nggak bisa jujur. Karena ini yang bermanfaat nanti di yaumul qiyamah. Ya, jangan sampai ada nifak dalam keimanan. Lawan bebuyutan iman itu adalah an-nifak. Asasul iman as-sidqu. Fondasi keimanan adalah jujur. Wa asasun nifak al-kadhib. Fondasi kenifakan adalah dusta. Itu ya, kalau sama manusia nggak usah terlalu repot. Untuk apa kita jujur kepada manusia tapi ada kedustaan kita di dalam keimanan kita? Justru itulah munafik, mendohirkan kepada kaum muslimin pemandangan Islam,
pemandangan iman, tapi di dalam batinnya penuh dengan apa? Kekufuran. Ini pelajaran berharga tentang ahli Badar. Allah sudah mengetahui keadaan keimanan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Nah, bersama itu kalau kita lihat kehidupan mereka, apa kemudian mereka menggampangkan masalah ini, kemudian hidup bebas tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bukan seperti itu yang Allah ketahui dari mereka. Justru mereka semakin menjaga keimanannya, semakin menjaga ketaatannya, semakin menjaga ibadahnya, semakin menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, sesuatu yang dijanjikan kepada orang-orang yang mulia akan menghasilkan sebuah kemuliaan. Berbeda dengan janji yang bagus diberikan kepada orang-orang yang hina, akan menghasilkan apa? Kehinaan. Ya. Kalau kita belajar per pribadi, misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apa kata Nabi SAW? Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Kira-kira apa yang dilakukan Abu Bakar? Masya Allah. Karena itu dengan kisah ini, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, dan tidak lepas dari ahli Badar kewajiban mengikuti syariat. Nanti akan diterangkan. Mereka tetap wajib salat, mereka tetap wajib berpuasa, dan kewajiban-kewajiban syariat yang lain harus mereka kerjakan, dan itu mereka fahami dan mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka ini membantah pemahaman sebagian kelompok yang menyatakan kalau seseorang sampai derajat tertentu yang mereka sangka tinggi, lepas darinya beban syariat, enggak sholat, enggak puasa, yang haram jadi halal, mabuk ya halal, gitu. Diklaim itu sebagai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Rihlah mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka meremehkan syariat. Kalau yang sholat itu ya kelas-kelas bawah. Kalau udah kelas tinggi itu enggak sholat. Kalau masih wudu itu orang-orang kotor. Kalau udah bersih enggak wudu. Nah, ini biasanya di dunia persufian kan gitu ya. Bener nggak persufian itu? Area sufiisme gitu ya. Begitu. Jadi orang kalau sudah sampai tingkatan tertentu sudah lepas dari syariat, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ahli Badar itu sudah setelah Nabi dan Rasul, mereka sudah derajat yang paling tinggi sampai Allah katakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bersama itu tidak lepas beban syariat dari mereka. Kok kemudian dah saya nggak sholat, lu kok nggak sholat? Wali, ada yang begitu? Nggak ada. Itu wali syaitan. Ya, makanya masya Allah di antara fitnah hari ini. Jadi hari ini fitnahnya tumplek-blek. Kalau zaman Nabi paling deras fitnah adalah dalam pelanggaran terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Masuk masa tabi'in terus sampai masa imam yang 4, fitnah yang besar menimpa tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada abad 12 masuk ke 13, keadaan di Jaziratul Arab seperti lagi pada keadaan masa Rasulullah SAW, pelanggaran dalam uluhiyah. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fokus di masalah-masalah apa? Uluhiyah, kesyirikan, pelanggaran dalam ibadah. Lah kalau hari ini semuanya ada. Rububiyah, cerita tokoh-tokoh sufi yang macam-macam ikut ngatur apa kehidupan manusia, menentukan nasib di surga ini tidak. Pokoknya cerita paling nyeleneh dan paling aneh ada pada mereka, ada juga yang mengikutinya. Karena itu betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau maknanya dalam bahasa kita, kesesatan itu senyeleneh apapun mesti ada yang ngikutin. Ada atba'nya, ada anggotanya, ada pengikutnya. Sampai aneh betul, perempuan ngaku jadi nabi juga ada pengikutnya. Laki hebat ngaku jadi nabi aja itu dajjal, pendusta. Lah ini perempuan. Yang ikut bukan orang yang nggak sekolah, pandir begitu, enggak, malah selamat mereka. Orang yang katanya berpendidikan,
berakal cerdas. Maka dalam keadaan seperti itu tidak ada solusi jalan selamat kecuali fiqh fiddin. Fahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Bergurulah dengan guru yang selamat manhajnya, selamat akidahnya, nampak ketakwaannya, membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan para sahabat, mengikuti metode beragama mereka. Jangan sembarang main klik. Disitulah tempatnya fitnah itu. Subhat, syahwat, semuanya tumpah blek ada di sosmed atau medsos. Itu sama saja. Iya tak? Nah, di situ. Kadang-kadang anak-anak kecil masih SD itu sudah ngerti loh. Belum teteh bicara sudah ngerti YouTube. Orang tuanya nggak sayang sama anak-anak hari ini. Yang paling nggak bisa sabar itu. Lihat para penuntut ilmu, tanya ke mereka, paling nggak sabar itu. Orang tua kadang-kadang juga nggak sabar. Kalau anaknya sudah merengek, pokoknya kalau nggak dibeliin tuh nggak mau mondok, sudah nyerah di situ. Orang tua sekarang kurang tegas, negasi anak takut. Nanti anaknya bunuh diri, ya biarin mati sekalian ya. Mudah-mudahan nggak ada itu ya. Baik. Jadi ambil ibrah dari pelajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama, berkata para ulama kita, maknanya adalah al-ghufranu lahum fil akhirah, ampunan bagi mereka nanti di negeri akhirat. Allah janjikan ampunan untuk ahlul badr atas semua kesalahannya, nanti diberi ampunan di negeri akhirat. Enggak Allah tuntut apapun. Masya Allah, kita ini enggak dapat jaminan apapun loh. Kok merasa aman? Nama kita ini enggak pernah disebut dalam dalil itu. Kalau disinggung sifat-sifatnya mungkin bakhil, bahasanya itu mungkin. Enggak pernah ada jaminan kita ini. Tapi kita merasa aman. Fa'tabiru. Wa illa, kalau tidak seperti itu, fa in tawajjaba ala ahadin minhum haddun aw ghairuhu, kata Imam Nawawi. Jadi maksudnya ampunan itu nanti di yaumul kiamah, di akhirat, bukan gugur syariat di dunia, bukan. Maka kata beliau, wa illa fa in tawajjaba ala ahadin minhum haddun aw ghairuhu, kalau ada keharusan kepada salah seorang dari mereka hukum had atau yang semisalnya, jadi kesalahan itu berkonsekuensi adanya hukuman, terjadi seperti itu, pelanggaran terhadap syariat karena mereka tidak maksum, itu diampuni oleh Allah nanti di akhirat, nggak Allah tuntut. Tapi di dunia ketika terjerat hukum, harus ada hukuman yang mereka terima. Maka apa? Uqima alaihi fid dunya, itu harus ditegakkan di dunia ini. Andaikan toh itu ahlil badar tapi melakukan pelanggaran, yang pelanggaran ini berkonsekuensi adanya hukuman had, maka hukuman had ini tetap dilaksanakan atas mereka di dunia ini. Karena ampunan itu, maaf itu Allah berikan di mana? Di akhirat. Jelas ya? Jadi tidak gugur. Mereka melanggar ya kena hukum. Nah, orang yang jauh derajatnya dari mereka, yang tidak diketahui tentang keimanannya, tentang ibadahnya, kemudian mengklaim dirinya bebas hukum, yang haram jadi halal, mestinya kena hukuman, nggak dihukum. Kenapa? Sudah orang dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menilai dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi ajaran-ajaran yang konyol seperti ini hari ini Masya Allah ditebar luas loh ya. Dan itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika zahir kebenaran, maka di sana akan ada pengimbangnya, yaitu kebatilan. Fasbiru ya ahlul sunnah, hendaknya bersabar ya ahlus sunnah.
Wa naqala al-qadiyat al-ijma' ala iqamatil hadd. Al-qadiyat menukil kesepakatan ulama kalau sampai ahli Badr terkena terjerat hukum had, maka ditegakkan hukum had itu atas mereka. Meskipun fadilahnya luar biasa. Ini nggak ada kaitan tuh ya. Jangan diampuni kemudian terus bebas hukum semuanya, tidak. Di akhirat na'am. Ya. Wa aqamahu Umar ala ba'dihim. Bahkan Umar pernah melaksanakan hukum had ini pada sebagian mereka, kepada sebagian mereka ahli Badr. Seperti contohnya sahabat yang mulia Qudamah ibn Mad'un. Sahabat Qudamah ibn Mad'un ini ahli Badr, termasuk sabiqunal awwalun, ya, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Bahkan beliau termasuk ikut hijrah 2 kali. Masya Allah fadilahnya. Dan beliau ikut perang Badar, tapi beliau terkasus minum khamr. Beliau minum khamr, maka ditegakkan hukuman had atas beliau pada masa Umar radhiyallahu an. Beliau minum khamr itu apa? Sengaja minum khamr apa enggak ngerti khamr itu haram? Kok ditenggak saja begitu? Enggak begitu. Maka dia dilihat memberi udzur kepada orang-orang yang mulia, mencarikan udzur itu keharusan kita, akhlak yang mulia. Karena beliau itu mentakwil ayat Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak ada dosa terhadap apa yang mereka makan. Nah, ayat ini beliau takwilkan, kalau kita beriman beramal saleh gak ada masalah, makan itu gak akan dituntut oleh Allah. Akhirnya beliau minum khamr. Jelas ini ya, takwil beliau, pemahaman beliau terhadap ayat tersebut. Meskipun setelah dihadapkan kepada Amirul Mukminin dijelaskan bahwa kamu salah, keliru dalam memahami ayat tersebut. Jadi ayat tersebut jadikan dalil bagi beliau, orang yang beriman beramal saleh itu nggak ada dosa dari makanan apa yang mereka makan. Yang penting mereka beriman beramal saleh, beriman bertakwa, beriman berbuat baik, sudah. Mau minum mau makan apapun nggak ada masalah. Akhirnya beliau minum khamr berdalil dengan ayat Allah tersebut. Beliau golongan orang-orang yang diberi kebebasan, akhirnya minum khamr. Nah, takwil ini kemudian diterangkan salah, lalu dia fahami itu keliru, tapi pelanggaran minum khamr tetap pelanggaran yang berimbas adanya apa? Hukuman, maka tetap diterapkan hukuman meskipun beliau radhiyallahu an termasuk ahlul Badar. Ini sekali lagi membantah dakwaan ahlul batil bahwa kelompok tertentu kalau sudah sampai derajat tertentu gugur darinya semua syariat. Ini kebatilan yang sangat batil, bahkan kekafiran yang nyata. Nah, orang nggak sholat, kalau orang nggak sholat saja dia menyadari itu dosa dan maksiat, bisa kufur. Lah ini nggak sholat dijadikan ibadah kepada Allah, disangka paling mendekatkan diri dengan Allah itu kalau sudah nggak sholat, sudah terangkat darinya apa? Beban syariat. Nah, ini ada di dunia persufian tadi, begitu itu. Dan orang yang percaya luar biasa, mereka itu jadi permainan syaitan. Katanya mereka terbang sampai Mekah, ya betul, yang mereka lihat di matanya kayak di Mekah. Lah setan kalau mau menyihir matanya itu kok ngelihat Ka'bah dan seterusnya mudah, padahal bisa jadi dibawa ke TPA, tempat pembuangan sampah. Nah, itu kalau sadar ditinggal sama setannya, tahu-tahu di comberan itu. Nah, itu permainan setan itu, menipu. Jadi kayaknya yakin gue dilihat, dibikin mimpi gitu loh. Jadi cerita yang aneh-aneh, ketemu Nabi lah, kemudian ini dan seterusnya, masya Allah. Enggak kuat orang yang punya iman mendengar cerita-cerita seperti itu. Wala haula wala quwata illa billah. Dan diikuti oleh sekian banyak orang, dibenarkan mereka itu enggak boleh salah.
melebihi ahlul Badar. Ya. Naam. Qala, kemudian rawi juga mengatakan yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mistahan al-hadda wa kana badriyan. Nabi juga menghukum Mistah karena kasus berita bohong atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebarkan berita bohong dan memberikan tuduhan bohong, itu ada hukuman dicambuk. Itu ditegakkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Mistah, sedang beliau termasuk ahlul Badar. Jadi kalau hukuman di dunia tidak gugur dari mereka para sahabat ahli Badar. Nah, memahami rekomendasi atau pujian kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, itu ampunan akan tuntutan dosa nanti di yaumul kiamah. Adapun di dunia mereka tetap sebagai umat Rasulullah SAW yang terbebani dengan syariat, dan kalau melanggar dengan satu pelanggaran mewajibkan adanya hukuman, maka ditegakkan atas mereka apa? Hukuman. Adapun mereka nanti akan murtad atau nifak atau kufur, ini tidak, karena Allah tidak mungkin salah. Allah sudah katakan seperti ini dengan ilmu Allah yang sempurna, mengetahui secara detail tanpa ada yang luput akan keadaan keimanan mereka. Ya, nah, lihat penjelasan berikutnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam, kata beliau mengomentari tentang pujian kepada ahli Badr dalam hadis tersebut. Beliau mengatakan wallahu a'lam, inna hadza khitabun liqaumin, bahwasanya itu yaitu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah sekehendak kalian aku sudah ampuni kalian, itu adalah pembicaraan yang diarahkan, diperuntukkan untuk satu kaum yaitu ahli Badar. Qad alimallahu subhanahu annahum la yufariquna dinahum, yang Allah telah tahu, Allah telah mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin meninggalkan agama mereka. Karena Allah sudah katakan seperti itu, jadi Allah ngerti, tahu betul, dan Allah tidak mungkin salah. Ilmunya Allah sempurna. Makanya keliru orang-orang Syiah yang mengkafirkan misalkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dikafirkan, Ukasah ibn Mihsan dikafirkan. Padahal Ukasah ibn Mihsan itu termasuk sahabat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka mengatakan itu dulu, kabar mereka di surga itu dulu, tapi setelah Nabi tidak ada mereka murtad. Ini seakan-akan menuduh ilmu Allah itu tidak sempurna. Seakan Allah nggak ngerti bahwa setelah ditinggal Nabi mereka murtad, nggak ngerti. Sedang Allah sudah berikan surga kepada mereka. Ini gambaran yang sangat buruk tentang Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka tidaklah memusuhi, membenci para sahabat kecuali orang-orang zindik, orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya penuh dengan penyakit. Ya. Bal yamutuna alal Islam, bahkan Allah tahu mereka nanti akan mati di atas dinul Islam. Wa annahum qad yuqarifuna ba'da ma yuqarifuhu ghairuhum minadz-dzunub, dan tidak mustahil mereka itu bisa jadi melakukan sebagian apa yang dilakukan oleh orang lain dari dosa-dosa. Mungkin mereka melakukan perbuatan apa? Dosa. Tapi Allah tahu dengan ilmunya yang sempurna mereka tidak akan pernah meninggalkan agama mereka, dan mereka pasti mati di atas iman Islam mereka. Ya, na'am. Walakin la yatrukuhum subhanah musirrina 'alaiha. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau toh mereka berbuat dosa, Allah tidak biarkan mereka terus-menerus dalam dosa. Karena Allah ngerti tentang keadaan keimanan mereka. Bukan kemudian pecandu dosa, tidak. Toh berbuat dosa berangkatnya dari tadi seperti takwil.
kesalahan seperti Hatib bin Abi Balta'ah itu karena takwil beliau. Demikian juga tadi ya sahabat Qudamah ibn Mad'un karena mentakwil ayat Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sengaja berbuat dosa ya. Naam. Bal yuwaffiquhum li taubatin nasuhin wa istighfarin wa hasanatin tamhu athara dzalika. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, beristighfar mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan berikan taufik mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang itu bisa menghapus pengaruh dari dosa yang mereka kerjakan tersebut. Sedang dalam kaidah Islam apa? Wal hasanat yudhibna, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghilangkan apa? Kejelekan. Sedang kebaikan mereka Masya Allah ya. Nah, wa yakunu takhsisuhum bihadza duna ghairihim li'annahu qad tahaqqaqa dzalika fihim. Maka pengkhususan mereka ahli Badar, tidaklah kekhususan ini diberikan kepada selain mereka karena hal itu sungguh telah terwujud pada mereka. Jadi mereka itu betul-betul ketika berbuat salah betul-betul bertaubat, betul-betul beristighfar, betul-betul melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, yang itu sebagai tanda akan terhapusnya keburukan-keburukan mereka ya. Wala yamna'u dzalika kaunul maghfirah hasalat bi asbabin taqumu bihim. Hal itu Allah sudah mengampuni, pasti mengampuni seperti itu. Allah akan memberikan mereka taubat yang sesungguhnya, Allah akan membimbing mereka untuk istighfar, Allah akan membimbing mereka kepada amal-amal kebajikan. Ini tidak menghalangi keberadaan ampunan Allah tersebut diperoleh dengan sebab-sebab yang ada pada diri mereka. Mereka sendiri memang menyadari dosanya, meminta ampun kepada Allah, meskipun Allah sudah janjikan ampunan itu. Bukan mereka nggak istighfar, diam lah, Allah sudah ampuni, udah nggak usah istighfar, enggak. Tapi sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan itu tetap mereka apa? Ambil, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, melakukan apa? Amalan-amalan kebajikan ya. Naam. Kama la yaqtadi dzalika ay yu'attilu al-fara'idha wa thuqan bil maghfirah. Sebagaimana hal itu tidak memastikan, tidak mengharuskan bahwa mereka itu akan meninggalkan kefarduan-kefarduan karena sudah bersandar kepada ampunan Allah. Oh, saya sudah diampuni, nggak perlu sholat. Ini tadi loh bedanya orang-orang yang hina dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia dijanjikan dengan janji yang pasti, semakin mengkhawatirkan hilangnya janji tersebut. Lah orang-orang yang hina nggak dapat janji apapun, terlalu pede dengan imannya sampai nggak beribadah kepada Allah, merasa dirinya sudah naik ke derajat yang tinggi padahal jatuh ke tempat yang paling rendah. Akhirnya nggak sholat, nggak puasa, nggak apa. Menyangka mereka beramal dengan sebaik-baik amal, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, padahal mereka jatuh dengan serendah-rendahnya. Apa baiknya orang yang nggak sholat itu? Coba sebutkan. Apa baiknya orang yang nggak sholat itu? Aromanya sudah busuk, itu belum mati. Lah orang nggak mau sujud sama Allah sama sekali loh. Yang ciptakan dia itu Allah, yang kasih makan Allah, yang kasih minum Allah, bisa jalan di muka bumi itu Allah, makan banyak seperti itulah Allah yang kasih. Suruh sujud sekali aja nggak mau. Begitu kok mati masih antum sholatkan, itu mengenaskan antum itu. Orang sholat nggak mau kok disolatkan. Allah hukum dengan hukuman yang berat nanti di yaumul qiyamah orang yang nggak mau sholat itu. Orang mengatakan dirinya muslim kok tidak sholat, sombong itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ketika disuruh sujud sama Allah, padahal sujudnya kepada siapa? Adam. Enggak mau. Apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal
kafirin. Lah ini hamba yang fakir, semua diberi oleh Allah apa yang dia inginkan, yang dia jadikan sarana hidup, suruh sujud sekali sama Allah, enggak mau, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, itu enggak diragukan lagi apa yang ada di hatinya. Laki suami misalkan, istrinya sholat, anaknya sholat, anaknya tukang azan, dia enggak sholat. Apa enggak ngerti sholat itu wajib? Emang dia tinggal di mana? Oh, enggak sholat. Ya, waliyadzubillah. Maka para sahabat yang setinggi itu derajatnya, pujian Allah, pemberian Allah, janji Allah bahwa dosanya pasti diampuni, itu tidak mengharuskan mereka itu meninggalkan apa? Kefarduan. Yu'atilul faraid, itu bukan perbuatan mereka. Karena apa? Wasuqan bil maghfirah. Karena percaya, udah bersandar kepada apa? Ampunan Allah, saya sudah diampuni, udah untuk apa sholat? Kayak tadi orang-orang Thariqah Sufiyah, sholat untuk kalangan-kalangan yang rendah, masih kotor itu, bayar zakat, itu orang yang masih kotor-kotorannya banyak. Kami yang sudah nggak punya kotoran ini nggak perlu sholat, nggak perlu apa, ya silahkan. Ya, nanti kalau sudah bersandar sama setannya, terus setannya berlepas diri dari dia, di hadapannya tidak ada kecuali azab Allah, setannya sambil mengejek dia, fala talumuni walumu anfusakum, ya silahkan disesali sendiri. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Allah janjikan kebenaran dan janji Allah benar, kamu nggak ambil. Saya janjikan kepada kalian janji, saya selisih kalian, kalian malah ikut aku. Yang bodoh siapa? Ibaratnya begitu kata setan. Maka ketika Anda bermajlis dengan salah satu masyayikh di Nabawi, di antara wasiat beliau itu, segera berlepas diri dari syaitan sebelum syaitan berlepas diri dari kalian. Sekarang, karena nanti penyesalan yang tidak akhirnya. Segera berlepas diri dari syaitan sekarang sebelum syaitan nanti berlepas diri dari kalian. Diketawakan sama syaitan itu, sama-sama diazab. Gak tanggung jawab syaitan ini. Ingat kalau mau goda Adam, mau cari mangsa, tampil seperti teman dekat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, kan begitu ya. Sumpah Adam, saya ini teman baik, nggak mungkinlah teman itu mengkhianati temannya. Iblis ketika mau menggelincirkan siapa? Adam. Saya ikhlas betul memberi nasihat kepadamu. Masya Allah ya, wajahnya wajah orang yang tampilkan memberi nasihat, sayang, cinta, nggak mungkinlah menipu. Iblis ketika mau menggelincirkan bapak kita Adam. Begitu sudah terjerumus dalam kesalahan, apa tanggung jawab si iblis ini? Nggak, kejam dia itu. Maka berlepas diri dari syaitan sebelum dia berlepas diri dari antum. Ya, nah, kemudian lanjut kalam Al-Imam Ibnul Qayyim. Falau kanat qad hasalat bidunil istimrari 'alal qiyami bil awamir, andaikan ampunan ini sungguh telah didapatkan tanpa terus-menerus dalam melaksanakan perintah-perintah. Artinya orang nggak melaksanakan syariat Allah itu sudah ada ampunan pasti. Ahli Badar itu karena sudah diampuni terus nggak perlu sholat, nggak perlu melaksanakan perintah. Apa? La mahtaju ba'da dzalika ila salatin wala siyamin wala hajjin wala zakatin wala jihadin wa hadza muhal. Tentu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji, nggak perlu bayar zakat, nggak perlu jihad fisabilillah, dan ini mustahil. Nggak ada dalam agama Islam seperti itu. Setinggi apapun derajat seseorang, justru semakin tinggi derajatnya, semakin nampak ibadahnya kepada Allah. Kemarin di awal sudah kita kabarkan bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang lebih tinggi dan mulia daripada Rasulullah? Tidak ada. Beliau beribadah dengan ibadah yang luar biasa. Ketika dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, taf'al hadza faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kamu masih melakukan ibadah yang seperti ini padahal Allah sudah ampuni dosamu sebelum dan setelahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bintas Siddiq, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai bintas Siddiq, apa aku tidak senang untuk menjadi hamba yang pandai
bersyukur. Jadi semakin derajatnya tinggi, semakin nampak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan ibadah-ibadah kita ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, dan jangan menjadi beban berat yang menjenuhkan. Ya, jadikan itu sebagai kegembiraan kita kepada Allah. Bentuk kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa jadi beban berat yang jenuh. Andaikan tidak dituntut oleh Allah, dia akan lari. Tapi beribadalah dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, na'am. Demikian yang kita kaji hadis yang kedua dari kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita ini, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya memberikan nikmat kepada kita, surganya, dan memberikan izin perkenan kepada kita untuk memandang wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.